Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya di pagi hari ini diberi kesempatan untuk bertemu langsung walaupun jarak jauh dengan saudara-saudara saya yang berada di luar, di Amerika. Semoga Anda semua sehat, panjang umur, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini bisa maksimal melaksanakan ibadah di bulan ini, dan semoga Ramadan ini bukanlah Ramadan terakhir. Semoga kita bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya mujibus da'in. Saya pada pagi hari ini waktu Indonesia dan malam hari waktu Amerika diberi tema hikmah dari sebuah musibah. Barusan Qari telah membacakan kalamullah yang sekelumit telah memberikan pengantar kepada saya untuk membahas tentang masalah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan benar-benar kami akan memberi ujian kepada kalian semua. Dalam kaidah bahasa Arab, ini ada kalimat sumpah, ada nun taukid, artinya adalah sesuatu yang pasti terjadi dan pasti akan diberikan kepada kita selaku hamba Allah. Benar-benar kami akan memberikan kalian ujian. Bisyai'in minal khauf. Satu, rasa takut. Di musim pandemi COVID-19 ini, kita semua sudah tahu, kita oleh Allah diberi rasa takut dengan adanya penyakit ini. Di mana-mana kita merasakan ketakutan, bersama orang merasakan ketakutan. Ini adalah merupakan ujian. Walju, rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Jadi ekonomi menurun, income juga menurun, sama seperti yang terjadi pada saat ini. Wal anfusi, meninggal dunia, dalam satu tafsir juga diberikan rasa sakit yang biasanya sehat tidak sehat. Was samarat, di mana hasil pertaniannya juga berkurang. Ini adalah musibah-musibah yang pasti terjadi dan akan diberikan kepada manusia. Tapi Allah memberikan satu tabsyirah, yaitu kabar baik. Wa basyiris sabirin. Muhammad, berilah kabar baik kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Orang yang sabar itu adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah orang-orang di mana yang diberi musibah oleh Allah, mereka selalu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini adalah berasal dari Allah, semua adalah titipan Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini bisa kita ambil satu kesimpulan, bahwa musibah itu pasti terjadi kepada kita. Ujian itu pasti terjadi kepada kita. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah jelas, tegas, memberikan satu informasi kepada kita, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan akan aku berikan ujian kalian itu dengan ujian yang tidak mengenakan dan ujian yang mengenakan. Wa ilaina turja'un. Kalian itu akan kembali kepada. Ini Allah ingin menegaskan bahwa yang namanya manusia selama dia hidup di dunia tidak akan pernah lepas dari ujian. Ada seorang ulama mujtahid dulu, santri dari Imam Syafi'i, Ahmad ibni Hanbal, Syekh Ahmad ibni Hanbal rahmatullah alaih.
Ada seorang dulu sowan kepada beliau, datang ke kediaman beliau, seraya bertanya, mata yajidul abdu ladzatar raha. Kira-kira kapan manusia itu yang akan mencicipi kesenangan dan tidak akan pernah bertemu dengan kesusahan sama sekali? Beliau menjelaskan, yajidul abdu ladzatar raha inda awwali qadamin yadauha fil jannah. Manusia itu akan mencicipi kenikmatan dan tidak akan pernah bertemu dengan kesusahan sama sekali bila mana kakinya sudah menyentuh surga. Menyentuh surga. Jadi kalau masih berada di dunia, tidak akan pernah ada rasa nyaman. Tidak akan pernah ada rasa enak. Tidak ada. Pasti akan naik turun. Kita tahu dalam kehidupan sehari-hari bahwa ada orang kadang menyangka orang lain itu lebih enak daripada hidupnya sendiri. Padahal kata bahasa Jawa itu adalah sawang sinawang. Apa sawang sinawang? Sawang sinawang hanyalah praduga, prasangka, hanya berdasarkan penglihatan dia saja. Kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa dia itu lebih enak. Kadang-kadang orang yang disangka lebih enak menyatakan bahwa dirinya lebih tidak enak daripada yang menyangka. Maka menurut saya lebih baik syukuri apa yang ada dan jangan berpikir sesuatu yang tidak ada. Karena kata ulama tarim hadramaut, syukrul maujud saydul mafqud. Mensyukuri sesuatu yang ada itu akan menjaring nikmat-nikmat yang tidak ada. Nah, kira-kira musibah ini apa turun memang karena takdir atau memang karena musibah ini memang karena kita undang? Kenapa saya berani menyatakan kita undang? Karena memang ada hadis yang menjelaskan bahwa ada 5 musibah yang memang diundang. Terjadinya karena memang perbuatan manusia sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Kata firman Allah, apapun musibah yang terjadi kepada kalian semua itu gara-gara perbuatan kalian sendiri. Ini Allah yang menjelaskan, gara-gara perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah mengampuni dari kebanyakan manusia. Artinya, andaikan tidak ada ampunan Allah, musibah itu pasti akan bertubi-tubi menyapa kita. Saya ingat pada satu kalam ulama, bahwa andaikan rahmat Allah itu tidak lebih tinggi daripada dosa-dosa manusia, maka manusia ini tidak akan pernah hidup lagi di dunia. Jadi rahmatullah awsa'u min dzunubin nas. Bahwa rahmat Allah itu awsa'u min dzunubin nas, lebih luas daripada perbuatan dosa manusia. Sehingga sampai saat ini, kapanpun saja kita akan kembali kepada Allah. Allah welcome, marhaba. Selamat datang, tidak pernah menolak. Sampai Nabi sendiri menjelaskan, Innallah yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah itu akan menerima taubatal abdi, taubat hamba Allah malam yughargir, selama nafasnya tidak sampai di kerongkong. Dan sampai saat ini, sampai detik ini, dan sampai kapanpun, Allah ini tidak akan pernah dendam kepada hamba-hamba Allah. Sehebat apapun dosa manusia. Sebesar apapun dosa manusia. Senyampang dia masih punya keinginan untuk kembali kepada Allah, maka Allah akan menerima. Karena Allah tidak pernah dendam. Yang dendam itu manusia sama manusianya. Sehingga dalam Al-Quran, ini adalah konteks lain. Dalam Al-Quran, akhlak yang terbaik itu justru bukan minta maaf, tapi justru memberi maaf. Karena ini disebut dalam Al-Quran, memberi maaf, bukan minta maaf. Nabi sendiri diperintah oleh Allah, khudil afwa, wa'mur bil urfi, wa'arid anil jahilin. Berilah maaf, Muhammad. Jadi ada 3 sifat, kata ulama, yang ada dalam Al-Quran itu adalah merupakan pondasi. Pondasi dari akhlak Rasulullah. Khudil afwa, wa'mur bil urfi, wa'arid anil jahilin. Berilah maaf, siapapun saja yang menyakiti kamu Muhammad, berilah maaf. Wa'mur bil urfi, perintah kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan silahkan kamu berpaling dari orang-orang yang bodoh. Artinya apa? Kalau ada orang yang marah kepada Nabi Muhammad diperintah untuk tidak melayaninya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Apa kira-kira bukti bahwa musibah-musibah yang terjadi kepada manusia itu
adalah hasil perbuatan manusia sendiri. Satu, ayat Al-Quran. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Surat Ar-Rum ayat 40. Allah berfirman, telah terjadi kerusakan di darat dan di lautan. Kita lihat sekarang di negara kita, negara Indonesia. Mohon maaf, Anda semua sekarang berada di luar, tapi negara Anda adalah negara Indonesia tercinta. Negara kita tercinta Indonesia. Ada kerusakan-kerusakan terjadi di mana-mana. Di mana ada tanah longsor, tsunami, macam-macam. Terjadi kerusakan fil barri di daratan wal bahri dan di lautan bima kasabat aydin nas. Itu penyebabnya karena adalah perbuatan manusia sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, agar supaya Allah memberikan rasa bagaimana akibat dari apa yang mereka perbuat. La'allahum yarji'un. Barangkali mereka akan kembali lagi kepada Allah. Jadi orang-orang yang dulunya lalai, orang-orang yang dulunya tidak mengingat Allah, orang-orang yang dulunya tidak berpikir bagaimana keindahan alam sekitar ini, lingkungan yang bagus ini. Kemudian ketika terjadi musibah, baru terjadi, baru ada firasat bahwa nikmat itu baru terasa jika sudah tiada. Salah satu contoh, musibah COVID-19 sekarang ini, orang-orang sudah mulai sadar bahwa nikmat teragung itu ada dua. Sehat dan diberi kesempatan untuk berbuat baik. Nabi mulai dulu sudah memberikan penegasan bahwa kata Nabi ada dua nikmat besar yang tapi sering dilupakan oleh manusia. Apa itu? Sehat, as-sihhah wal faragh. Sehat dan diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan, kata Nabi. Dulu ini tidak sadar. Sebelum adanya penyakit yang seperti ini tidak sadar. Yang dianggap nikmat itu justru uang, dan uang. Jadi walaupun sehat tapi tidak punya uang, dianggap bahwa tidak punya rezeki. Tapi sekarang ketika sudah ada musibah seperti ini, kita tidak boleh keluar. Kita dianjurkan oleh pemerintah ada social distancing. Kita harus jaga jarak. Sholat saja sekarang sudah tidak seperti sholat seperti dulu. Kalau dulu kita sholat di masjid, rapatkan shaf, sekarang justru renggangkan shaf, jarak 1 meter. Dulu kita berjabatan tangan karena mengikuti hadis sesama orang Islam berjabatan tangan itu akan berguguran dosa-dosanya. Justru sekarang sudah tidak mau berjabatan tangan karena khawatir ketularan penyakit. Ini baru sadar bahwa bagaimana nikmatnya silaturahim. Bagaimana nikmatnya sholat berjamaah di masjid. Bagaimana nikmatnya sehat. Bagaimana nikmatnya berkumpul dengan keluarga. Ini semua baru sadar ketika ada penyakit. Jadi kalimatnya dalam Al-Quran, la'allahum yarji'un. Barangkali mereka itu kembali lagi. Kembali sadar. Ya, semoga kita oleh Allah selalu diberi kekuatan untuk sadar dan menghadap kepada Allah. Selalu zikir kepada Allah. Selalu mengingat Allah. Dekat kepada Allah. Hati kita cinta kepada Rasulullah SAW. Malah kalau sekarang dari saking kebingungannya, kita kadang-kadang hal-hal yang tidak masuk akal, tidak logis, itu kadang-kadang kita lakukan untuk mencari keselamatan. Malah di Indonesia kemarin, bukan Indonesia sih, Madura ya, karena saya ada di Madura, Jawa Timur. Di Madura, Jawa Timur ada kejadian unik. Ini ada kabar hoax. Malam-malam katanya disuruh kita merebus telur ayam untuk dimakan. Katanya sebelum jam 2 malam, dini hari, harus merebus telur. Semua pada kebingungan. Tanpa tebang pilih, kiainya juga merebus telur. Terus ustadz-ustadznya juga merebus telur. Semua santrinya merebus telur. Apa itu? Karena ingin selamat. Padahal sumber keselamatan adalah berasal dari Allah. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah yang akan menjaga. Bukan telur yang akan menjaga. Kenapa? Ini sudah sama-sama kebingungan. Karena dengan diberi musibah seperti ini, orang akan mendekat kepada Allah.
Jadi ini Allah memberi musibah bukan berarti karena zalim Allah, tidak. Bukan karena ingin balas dendam Allah, tidak. Tapi semata-mata ada manfaat. Kira-kira apa saja ini sebelum masuk kepada hikmah adanya musibah, karena ini waktunya masih panjang. Saya ingin membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ini sanad hadisnya sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsu hisal idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, wahai kelompok muhajirin, kelompok Mekah, wahai kelompok muhajirin, ada 5 musibah idza tulitum bihinna. 5 musibah akan terjadi dan kalian itu akan merasakan, tapi saya berdoa wa'udzubillahi an tudrikuhunna. Dan saya berdoa, kata Rasulullah, saya mohon perlindungan kepada Allah, semoga kalian semua tidak ada pada waktu itu. Jadi itu berarti ada informasi dari Rasulullah, ada 5 musibah yang akan terjadi pasca masa sahabat. Apa kira-kira? Pertama, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Kata Rasul, tidak tampak perbuatan zina pada satu kaum sama sekali, hatta yu'linu biha, sampai mereka itu mengumumkan diri telah berbuat zina. Artinya apa? Bila dalam satu kaum, dalam satu kelompok itu ada perbuatan zina, kemudian mereka itu mengaku terang-terangan telah berbuat zina. Apa kira-kira ada sekarang? Ada. Apa banyak? Banyak. Berbuat zina, kemudian direkod ya, direkam, dan disebar di medsos, di media sosial. Bila ini terjadi, kata Rasulullah, illa fasyafihibut ta'un, pasti akan menyebar penyakit ta'un. Ta'un ini, kalau menurut sabda Nabi Muhammad SAW, dulu itu berawal penyakit yang diturunkan kepada satu kelompok yang sering melanggar pada perintah Allah. Ini penyakit ini menyebabkan kematian tanpa ada sebab, tahu-tahu mati, sampai kebingungan. Dan tidak ada obatnya. Hampir mirip lah dengan COVID-19 ini. Hampir mirip. Jadi saya tidak bisa menjelaskan bahwa ta'un ini adalah COVID-19 ini. Saya tidak berani. Saya istilahkan saja ta'un. Ta'un saja. Kenapa kok tidak berani? Karena ada penjelasan, ta'un itu tidak bisa masuk Madinah. Ta'un itu tidak bisa masuk Mekah. Tapi ternyata yang ada di Mekah sekarang dan ada Madinah, banyak yang terpapar COVID-19. Berarti kan bukan ta'un berarti. Kira-kira apa? Wallahu a'lam. Wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihimul ladina madaw. Dan bila zina itu sudah tampak dan dilakukan, bahkan zina itu diumumkan, itu akan tampak penyakit-penyakit yang dulunya tidak ada, maka akan bermunculan penyakit-penyakit baru. Sampai kebingungan mencari obatnya. Sekarang udah bagaimana? Dunia dihebohkan dengan penyakit ini. Vaksinnya sampai sekarang masih belum ditemukan. Ada yang menyatakan di negara ini sudah menemukan, ada negara yang belum menemukan. Bahkan Indonesia sudah katanya sudah hampir menemukan. Tapi saat ini buktinya mana? Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Yang kedua, musibah juga terjadi karena perbuatan manusia. Tsumma yanqudu al-mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa syiddatil ma'unah wa jawris sultan alaihim. Kata sabda Rasul, kemudian bila mana suatu kaum itu dalam melakukan transaksi jual beli sudah tidak jujur dalam timbangan. Musibah apa yang akan diberikan oleh Allah? Musibahnya adalah satu, illa ukhidhu bis-sinin. Pasti akan diberi masa-masa paceklik bertahun-tahun.
Ekonomi tidak stabil. Utang negara tambah berlipat-lipat. Kalau lingkupnya paling kecil, ya hutang kita sendiri berlipat-lipat. Karena memang cara bertransaksi, cara jual belinya, perdagangannya tidak jujur. Apalagi? Wasyiddatil ma'unah. Syiddatil ma'unah. Sulit mendapatkan biaya hidup. Sulit mendapatkan biaya hidup. Banyak uang, tapi tidak barokah. Yang ketiga, wajawris sultan. Wajawrus sultan alaihim. Dan akan diberi pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Jadi kalau satu tempat, itu dari lingkup yang terkecil, kemudian levelnya agak, grade-nya agak tinggi. Jika ada pemimpin mereka tidak adil, jangan salahkan semata-mata pure karena pemimpinnya, tapi karena memang kadang-kadang karena rakyatnya. Sayyidina Ali dulu pernah ditanyakan begini, rakyat itu bisa baik, itu karena pimpinannya, karena pemimpinnya, atau karena rakyatnya? Jawaban Sayyidina Ali luar biasa. Beliau menjelaskan, salahul ummah bisolahil a'immah. Wassalahul a'immah bisolahil ummah. Negara itu, rakyat itu bisa baik. Bangsa itu bisa baik. Kalau punya pimpinan yang baik. Ini. Tapi kata Sayyidina Ali, pemimpin itu bisa baik kalau rakyatnya baik. Jadi kalau rakyatnya tidak baik, maka pemimpinnya juga tidak akan baik. Ini jelas. Ya karena ada hadisnya. Jadi kalau sudah rakyatnya dalam transaksi jual beli sudah tidak jujur, timbangan sudah dikurang-kurangi, maka yang akan diberikan oleh Allah musibahnya adalah paceklik bertahun-tahun, sulit mencari biaya hidup, dan akan diberi pemimpin-pemimpin yang tidak jujur, pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi jangan menyalahkan pemimpinnya, bisa karena memang rakyatnya. Kadang-kadang kita terlalu mengkritisi pemimpinnya tidak adil, pemimpinnya zalim. Padahal itu memang kita undang. Sehingga dulu ada ada cerita yang menurut saya agak menggelitik. Kepemerintahan Sayyid Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidun. Ketika dipimpin oleh Ali ibni Abi Thalib, ada orang datang kepada beliau. Pertanyaannya ini menurut saya sangat luar biasa. Ali, ketika kita ini dipimpin, ketika Islam itu dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, kenapa kondisinya ini kok kondisinya sangat kondusif lah, kondusif. Dan negara relatif aman. Tapi ketika dipimpin oleh Anda, kenapa sekarang kok terjadi riak-riak, perpecahan, dan kondisi secara nasional, politik nasional juga ini sekarang sudah ada perpecahan. Ini ada apa sebenarnya? Apa kekurangan Anda? Sayyidina Ali jawabnya ternyata dengan jawaban yang menurut saya itu senjata makan tuan bagi si penanya. Apa kata beliau? Abu Bakar dulu ketika memimpin, rakyatnya itu saya. Umar itu ketika memimpin, rakyatnya itu saya. Utsman itu ketika memimpin, rakyatnya saya. Tapi ketika saya memimpin, rakyatnya kamu. Ya ketika Sayyidina Abu Bakar memimpin, rakyatnya saya. Ya aman. Orang-orang yang seperti saya, aman, tidak ada apa-apa. Ketika Umar memimpin, rakyatnya seperti saya. Utsman memimpin, rakyatnya seperti saya. Tapi ketika saya memimpin, orang-orangnya yang seperti kamu. Artinya apa? Ini tidak bisa dipisahkan. Antara apa? Antara rakyat dan pemimpin. Pemimpin itu akan menentukan bagaimana kondisi rakyatnya. Rakyat itu akan menentukan bagaimana kondisi pemimpinnya. Jadi begitu. Kita lanjut. Perbuatan yang ketiga akan menyebabkan musibah yang ketiga. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatru
minas sama walaulal bahaim lam yamturu. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, dan mereka tidak mencegah diri untuk membayar zakat. Artinya apa? Bila mana orang Islam itu sudah tidak membayar zakat, apa yang akan diberikan oleh Allah? Musibah apa? Yaitu lama tidak diberi hujan. Jadi musim kemarau berkepanjangan. Sampai kata sabda Rasulullah, andaikan Allah itu tidak kasihan kepada binatang ternak, maka tidak akan pernah turun hujan. Ya Allah. Jadi Allah itu menurunkan hujan bukan karena kasihan pada manusia, tapi justru karena kasihan kepada binatang ternak. Ya Allah. Kita ini kadang-kadang merasa lebih baik ya, lebih baik. Karena memang dicipta terbaik. Jadi fi ahsani taqwim. Jadi Allah itu menciptakan kita dalam bentuk yang terbaik. Tapi memang dalam satu sisi kita ini dibantu oleh binatang-binatang ternak yang menurut kita adalah di bawah kita. Dibantu. Andaikan tidak ada mereka, tidak ada binatang ternak, kita tidak akan diberi hujan. Dari saking apa? Dari saking banyaknya maksiat yang kita lakukan. Kemudian, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dama baina aydihim. Kata Rasulullah, dan bila satu kaum itu sudah merusak janji-janji Allah dan janji-janji utusan Allah, maka pasti Allah akan menguasakan kepada musuh-musuh mereka. Menguasakan pada musuh-musuh mereka. Jadi, musuhnya pasti akan memenangkan pertarungan. Apa janji-janji Allah dan janji Rasulullah? Kita tiap hari berjanji kepada Allah. Inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati. Kita kan gitu ya. Inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata karena Allah. Tapi ternyata dalam keseharian kita sering melanggar perintah Allah. Dan juga dalam keseharian kita seringkali hanya apa ya, kata orang Jawa, abang-abang lambe, lip service. Bibir kita menyatakan bahwa kita ini cinta Allah, cinta Rasulullah. Tapi ternyata tindakan kita tidak mencerminkan itu. Bahkan untuk puasa-puasa sunnah saja sulitnya bukan main. Untung kita masih bisa puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah, semoga terus sehat dan bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Untuk puasa-puasa sunnah, malah kadang-kadang dibuat suatu mitos-mitos yang menurut saya itu tidak mendidik. Ada puasa Senin Kemis katanya, jangan sering puasa Senin Kemis, khawatir gila. Padahal mana ada sunnah Nabi membuat gila orang. Kadang kita ini tidak puasa Senin Kemis, tapi justru menakut-nakuti orang yang berpuasa Senin Kemis. Puasa apa mas, teman-teman? Puasa Senin Kemis, dia bilang. Hati-hati mas, puasa Senin Kemis itu. Bisa-bisa gila. Ini kita ini masih hidup sudah jadi hantu gentayangan. Ini apakah ini yang mencerminkan bahwa kita ini adalah orang yang cinta kepada Allah, cinta ke Rasulullah? Jauh. Kita akan pasti kalah dalam pertarungan. Kalah dalam persaingan. Akan kalah dari musuh-musuh kita. Kenapa? Karena kita sendiri sudah tidak tepat janji kepada Allah. Tidak tepat janji kepada Rasulullah. Pasti kalah. Andaikan kita kembali lagi, kita tepat janji kepada Allah, tepat janji kepada Rasulullah, kita pasti menang dalam persaingan. Pasti menang dalam persaingan. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallah ba'sahum bainahum. Bila pemimpin-pemimpin mereka sudah tidak adil, saya bahasakan gitu saja biar secara umum, karena kalimatnya ini kalau dimaknai secara literal, bila pemimpin-pemimpinnya sudah tidak menjalankan hukum agama Allah, begitu ya. Tapi mohon maaf, ini saya langsung maknai secara bebas saja. Bila pemimpin-pemimpinnya itu sudah membuat satu ketetapan hukum, keputusannya dirusak-rusak sendiri. Ya, hukum-hukum Allah itu sebenarnya
kalau kita memahami, itu adalah al-adalah, al-qistuh, wal-adlu. Itu adalah keadilan, rasa adil gitu loh. Rasa adil. Jadi kalau sudah satu pemimpin itu sudah tidak memberikan rasa adil kepada rakyatnya, maka pasti mereka akan bermusuhan satu sama lain. Bermusuhan satu sama lain. Karena sudah tidak punya komitmen untuk menjalankan apa yang ia katakan. Ini musibah-musibah yang terjadi. Kira-kira apa manfaat adanya musibah itu? Apa ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Pertama, ada suatu hadis, saya di kesempatan ini membacakan suatu kitab namanya At-Targhib wat Tarhib yang berisi hadis-hadis, dan hadisnya ini ya tidak ada yang dhaif, hadis hasan, hadis sahih, walaupun masih dibantu sahih biwairihi, hasan biwairihi. Ini saya akan membacakan beberapa hadis yang mungkin bisa kita nanti pertajam di sesi tanya jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebenarnya orang yang beriman itu tidak ada ubahnya bagaikan pohon, gitu ya, bagaikan pohon yang selalu diterpa oleh angin yang sangat dahsyat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Matsalul mu'min kamatsaliz zar'i la tazalu ar-riyahu tufi'uhu. Orang beriman itu sama seperti tanam-tanaman. Anda menanam pohon, ini tidak akan pernah sepi dari terpaan hempasan angin. Saya dulu pernah dengar Gus Dur menyatakan ketika banyak musibah terjadi kepada Gus Dur, apa kata Gus Dur? Kalau pohonnya semakin tinggi, terpaan angin, hempasan angin pasti semakin dahsyat. Kata Gus Dur, kalau tidak mau kena angin, silahkan jadi rumput saja, tapi risikonya akan diinjak-injak oleh orang. Jadi semakin tinggi posisi seseorang, derajat seseorang, hati-hati. Hempasan angin semakin tinggi, semakin dahsyat juga. Sehingga kita adakan perbandingan dengan satu hadis yang lain, hadis hasan sahih juga, rawahu Ibnu Majah, bahwa yang paling tinggi itu katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang paling tinggi mendapat musibah itu? Kata Nabi, al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Gitu katanya. Al-anbiya'u tsummal amsal fal amsal. Yang paling tinggi itu mendapatkan musibah, ujian, itu adalah para nabi, kemudian di bawahnya nabi. Sahabat, semakin tinggi. Bahkan, kata sabda Nabi, yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu akan diberi ujian dahsyat menurut keimanannya. Ala hasabi dini, menurut keimanannya. Menurut ukuran agamanya. Ya, keimanannya maksudnya. Wa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu. Semakin kuat imannya, semakin kokoh imannya, semakin kokoh agamanya, ishtadda bala'uhu. Semakin dahsyat juga musibahnya. Semakin dahsyat juga musibahnya. Wa in kana fi dinihi riqqatun ibtalahullah ala hasabi dinih. Bila mana agamanya tidak kokoh, imannya juga tidak kokoh, ya tidak seberapa. Ya bukan berarti kita langsung mengambil kesimpulan. Oh lebih enak kita jangan terlalu mempertajam keimanan supaya musibahnya biar tidak terlalu besar. Sama seperti ini, ada gium yang menyatakan bahwa semakin baik seseorang itu, semakin pendek umurnya. Semakin baik seseorang, semakin pendek umurnya. Katanya begitu. Semakin tidak baik, itu semakin panjang umurnya. Ada ungkapan seperti itu. Tapi saya tidak menerima. Walaupun di lapangan kadang-kadang sering terjadi. Sama seperti
ulama besar kemarin di Banjarmasin. Beliau Syekh Asduddin Nur. Beliau itu kelahiran 1972, seorang mursyid thariqah, dan beliau tokoh karismatik di Indonesia. Beliau wafat. Itu umurnya hanya selisih berapa tahun? 3 tahun dengan saya. Saya 75, beliau 72. Selisih 3 tahun, tapi sudah wafat. Belum sampai 60. Nabi Muhammad itu usia 63. Usia 63. Walaupun Nabi menyatakan bahwa usia umat Nabi itu antara ma'baina as-sittin was-sab'in, antara umur 60 dan umur 70. Wa qalluhum mayjuzu dzalik, dan sedikit yang melampaui umur 70. Sedikit umur 70. Saya tidak ngambil kalau itu. Ya terserah Allah lah. Yang penting kita siap bahwa iman Islam, semoga kita selamat. Jadi kita kembali kepada keterangan yang pertama, bahwa orang yang beriman itu bagaikan tanaman, pohon-pohon, dikempas angin. Wala yazalul mu'min yusibuhu bala, dan tidak pernah berhenti orang yang beriman itu akan ditimpa bala. Sedangkan orang munafik, wa matsalul munafik kamatsali syajaratin kamatsali syajaratil urzi la tahtazzu hatta tahsida. Orang munafik itu sama seperti pohon arzi. Saya lihat dalam kamus, dalam syarah hadis ini, pohon ini mirip pohon cemara. Mirip pohon cemara, tapi bukan cemara. Pohon ini ada banyak di negeri Syria, di Syam, di Syria. Ini ada banyak di sana. Katanya, pohon ini sangat kokoh. Sehebat apapun hempasan angin, dia tidak bergerak. Tidak bergerak. Jadi kalau pohon yang lain kan digoyahkan, dihempas oleh angin. Kalau ini enggak, biasa. Artinya orang munafik itu tidak akan begitu banyak ujian lah, tidak akan begitu banyak ujian. Berarti hikmah pertama adanya ujian ini adalah kita diuji oleh Allah semata-mata akan ditinggikan oleh Allah derajat kita. Amin. Amin. Jadi derajat kita akan ditinggikan oleh Allah. Yang kedua, apa hikmah dari sebuah musibah? Ini ada satu hadis. Tadi saya sempat mencatatnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, muttafaq alaih, disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Tidaklah menimpa seorang muslim satu musibah berupa kelelahan, rasa sakit, kegundahan, kesusahan, gangguan, duka cita, sampai duri pun. Nah, ini sampai tertusuk duri pun. Musibah juga itu. Itu semua terjadi semata-mata karena dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Ya Allah. Jadi sedikit saja musibah terjadi kepada kita, tertusuk duri, karena memang kita ingin diampuni dosa-dosa. Kan ada orang sakit ya. Orang sakit itu yang dicabut oleh Allah ada 3. Apa? 1, kesehatannya dicabut. Yang kedua, rasa makanan biasanya akan terasa enak, itu dicabut oleh Allah. Yang ketiga adalah dosa-dosanya dicabut oleh Allah. Ketika sembuh, dikembalikan 2 oleh Allah, satunya tidak dikembalikan lagi. Satunya tidak dikembalikan lagi. Apa yang dikembalikan? Kesehatannya dikembalikan oleh Allah, pulih lagi. Terus yang kemudian yang kedua adalah rasa yang dulunya tidak enak ketika makan, itu dikembalikan lagi, akhirnya enak, menjadi nikmat. Tapi dosa yang telah ditarik oleh Allah tidak dikembalikan lagi. Makanya ini cerita sufi lah, dikit-dikit cerita sufi ya. Mohon maaf
bagi yang tidak setuju tentang dunia sufi dengan sufistik. Karena ini saudara-saudara saya semua yang berada yang menikmati sedang bersama saya sekarang. Saya memang dulu lebih getol di bidang ini. Bahkan saya ngarang buku namanya Tasawuf Kiai Kampung. Memang banyak literatur tentang dunia sufi, dunia tasawuf gitu ya, dunia tasawuf. Kata orang sufi, orang ini kalau memang dekat kepada Allah, ketika sakit didoakan untuk sembuh, itu enggak mau. Enggak mau. Jadi ada orang berdoa semoga Anda sehat, enggak mau dia. Kenapa enggak mau? Karena ini memang anugerah katanya. Meninggal saja, sebagaimana Jalaluddin Ar-Rumi, ketika mau wafat, santri-santrinya nangis semua. Tanya Jalaluddin Ar-Rumi, kenapa kamu kok menangis? Ya karena sudah hampir berpisah dengan Anda. Jangan menangis. Ini malam pengantin bagi saya. Malam pengantin bagi saya. Tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali ini. Mulai dulu yang saya tunggu-tunggu adalah ini. Kenapa? Tidak ada dalam hati saya yang lebih saya cintai daripada Allah. Nah sekarang adalah pintu pertama saya akan bertemu dengan Allah. Saya sudah terlalu lama jauh dengan Allah. Dan sekarang akan bertemu dengan Allah. Jangan tangisi, ini adalah malam pengantin bagi saya. Kalau kita kan tidak. Kita ini setiap ada dengar ada orang meninggal dunia sudah nervous ya. Takut, macam-macam sudah. Bahkan kita sendiri tidak enak makan. Bahkan di Madura itu ada satu burung yang menurut saya tidak boleh berbunyi kalau malam hari, burung hantu. Kalau burung hantu itu berbunyi, orang bilang pasti ada orang meninggal dunia. Saya kadang senyum-senyum sendiri. Apa malaikat mau nyabut nyawa harus nunggu bunyi burung hantu. Tanpa ada itu pun dicabut nyawa. Bahkan kalau di daerah sini ketika dimandikan, jenazah dimandikan, kalau itu tubuhnya sangat lemas gitu ya, pasti mereka bilang, ini pasti akan banyak yang meninggal. Paling sedikit ada 7 katanya. Karena dari saking takut mati. Kalau orang-orang sufi tidak takut mati, karena itu memang pertemuan dengan Allah. Pintu pertama gitu ya. Pintu pertama untuk bertemu Allah. Pintu pertama untuk bertemu. Tapi kalau saya pribadi, saya ikut madhabnya seorang sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib ditanyakan, bagaimana menurut Anda tentang masalah kematian? Kata Ali bin Abi Thalib, andaikan saya diberi kabar mati sekarang masuk surga, dan diberi kabar juga akan diundur, tapi saya ahli ibadah, maka saya lebih memilih, lebih baik diundur, tapi ahli ibadah. Kenapa? Kalau saya mati sekarang, masuk surga, ya grade-nya surganya di situ. Tapi kalau masih diberi panjang umur, tapi ahli ibadah, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Katanya begitu. Masya Allah. Semoga itu saja. Kita ambil yang jalan tengah-tengah. Ya kalau yang tengah-tengah kan enak kan? Jadi tidak terlalu takut mati, dan juga tidak terlalu berani mati. Tapi ada berada di tengah-tengah. Kita semoga masih diberi kesempatan panjang umur, tapi banyak ibadah. Begitu. Kalau memang sudah waktunya, semoga kita husnul khatimah. Terakhir, sebelum dibuka tanya jawab, sudah berapa ini? Sudah 53. Ya, sudah 53 menit. Ya, terakhir, dalam kesempatan kali ini, saya juga akan menjelaskan kebahagiaan kita sebenarnya bukanlah berada di dunia, tapi kebahagiaan kita adalah akhirat. Rasulullah itu sejak dulu tidak pernah sepi dari musibah. Mulai lahir sudah musibah. Lahir, ayah beliau wafat. Diikuti oleh ibu beliau wafat. Terus kemudian diasuh oleh kakeknya. Kakek pun wafat. Setelah diasuh oleh kakeknya, insya Allah diasuh oleh pamannya.
ayah dari Ali bin Abi Thalib. Itu pun wafat. Punya istri yang memang sangat luar biasa perjuangannya, harta diberikan, bahkan nyawa pun akan diberikan demi mendukung perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Allah. Itu pun juga wafat. Sehingga ada satu peristiwa yang sangat luar biasa, namanya Isra Mi'raj. Itu kan diawali dengan tahun kesusahan, Amul Husni. Diawali tahun kesusahan. Jadi Nabi itu kenapa tegar? Nah ini nih pertanyaannya. Nabi itu kenapa tegar? Bukan hanya Nabi dicemooh orang, diboikot sudah. Perencanaan pembunuhan pada Nabi, sering. Bahkan Nabi berdarah-darah ketika perang Uhud. Bahkan gigi Nabi juga tanggal. Ketika Nabi mengalami musibah yang disebut dengan Amul Husni di Mekah itu, datang ke kota Taif, minta suaka politik, dukungan untuk minta dukung. Tapi ternyata bukan dukungan yang diterima oleh Nabi, tapi justru lemparan batu yang diterima oleh Nabi berdarah-darah. Kenapa tegar Nabi? Nabi meyakini akan ada nikmat terbesar nanti. Di mana? Di akhirat. Di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kata Allah, Muhammad, akhirat itu lebih baik bagimu. Minal ula daripada dunia. Dunia ini la'ibun walahwun. Dunia itu main-main. Kenikmatan yang ada di dunia itu adalah mata'ul ghurur. Kenikmatan yang menipu. Kenikmatan yang menipu. Katakanlah kita menginginkan ada mobil lah, mobil mewah. Ini ada mobil mewah, kita berkeinginan untuk bisa beli itu. Setelah kita beli, ya mungkin hanya 1 bulan kita bangga, 2 bulan kita bangga. Tapi setelah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ternyata kebanggaan itu hilang. Menipu, mata'ul ghurur. Tapi kenikmatan yang ada di akhirat nanti, itu sangat luar biasa. Artinya apa? Kita jangan terlalu gundah dari musibah, dari ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada nanti kenikmatan yang luar biasa nanti yang akan kita raih di surga. Mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khadara ala qalbi bashar. Kata Allah dalam hadis qudsi, a'dattu li'ibadiyas salihin, mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khadara ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang salih, mala ainun ra'at, nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udunun sami'at, nikmat yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, nikmat yang tidak pernah terlintas dalam hati. Betapa hebat. Dan kita nanti bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketemu dengan beliau. Ketemu dengan beliau nanti. Ketemu dengan Rasulullah di surga. Betapa nikmatnya orang yang kita rindu-rindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika kita membaca sholawat kepada beliau, sering kita menangis. Saya kalau bercerita ini, seringkali meneteskan air mata. Kenapa? Karena tidak ada keinginan kecuali bertemu dengan Rasulullah. Tapi semoga ini, kenikmatan ini diberikan kepada kita. Kita akan bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah, melihat langsung Allah, jelas melihat langsung Allah. Ada satu keterangan, tarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawnal qamara lailatal badr. Tarawna rabbakum, kalian akan melihat Allah nanti di surga. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, kama tarawnal qamara lailatal badr. Sebagaimana kalian melihat bulan pada pas bulan purnama. Betapa nikmatnya melihat Allah. Betapa nikmatnya melihat Rasulullah. Kenikmatan ini tidak bisa kita tukar dengan harta sebanyak apa. Karena yang kita rindu-rindukan, karena yang kita idam-idamkan adalah bertemu keduanya, bertemu Allah dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebenarnya di bulan Ramadan ini telah diberikan pembelajaran hidup. Andaikan ini adalah satu diklat ya, diklat. Ini adalah diklat kita. Kita sekarang tidak punya apa-apa.
ketika bulan puasa kita tidak punya daya upaya. Ada air yang kita sudah beli sendiri dengan uang sendiri, tapi ternyata kita tidak kuasa untuk meminumnya, harus menunggu adzan maghrib. Sampai ada status di WA itu, yang mengerti perasaanku hanyalah adzan maghrib. Jadi memang adzan maghrib ini adalah adzan yang paling ditunggu-tunggu. Jadi ketika bulan Ramadan kita memang sudah tidak punya kekuatan sama sekali, kecuali memang adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kita dilatih untuk dekat Allah, kita dilatih untuk dekat Rasulullah di bulan Ramadan dengan cara memperbanyak baca Al-Quran, baca sholawat, baca Al-Quran. Bahkan kalau Imam Syafi'i dulu baca Quran itu khatam Al-Quran dalam sehari semalam itu khatam 2 kali. Berarti kalau Ramadan berisi 30 hari, berarti beliau itu khatam 60 kali. Ya, walaupun tidak sama dengan Imam Syafi'i, ya mungkin kita sama dengan Ustadz Syafi'i dan Kiai Syafi'i mungkin, yang khatam Qurannya ya tidak sampai 60 lah, bisa mungkin 5 kali. Ya paling tidak, kalau sekarang ngaji Al-Quran sendiri-sendiri mungkin bosan, ya tadarus bersama. Kita gunakan smartphone kita untuk buat grup yang isinya konten-kontennya adalah konten-konten positif, kegiatan-kegiatan yang positif, seperti tadarus Al-Quran. Kalau di Indonesia, kemarin marak dengan one day, one juz, 1 hari, 1 juz, ya mungkin sekarang ditingkatkan 1 hari 5 juz, atau bagaimana. Ya, memanfaatkan. Seperti saat ini, saya ada di Indonesia, Anda semua berada di Amerika, dengan barokahnya teknologi, saya juga sekarang bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dengan Anda semua. Anda semua juga telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga jalinan kekeluargaan ini, semoga tidak hanya sampai di dunia, semoga kita tetap bersaudara nanti di akhirat. Anda selamat, saya selamat, dan kita saling membantu. Karena ada satu informasi yang menurut saya sangat membahagiakan, istaghfiru minal ikhwan, fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah cari teman-teman yang baik di dunia, karena setiap orang yang beriman bisa membantu nanti di akhirat. Dan Allah sendiri menjelaskan itu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullum bima kasaba rahim. Orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan-keturunannya juga beriman, kita kumpulkan nanti di surga. Amin. Amin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat bagi Anda, dan mohon maaf bila mana banyak kekurangan dari saking bodohnya saya, kekurangan saya dalam pengetahuan agama, dan manakala ada yang mau ditanyakan, mau dipertajam, saya persilahkan dan kembalikan lagi kepada moderator. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Masya Allah. Ustaz tadi memaparkan dari awalnya bagaimana musibah itu datang, bisa dari kita yang mengundang. Kemudian apa hikmah dari semua itu? Saya tidak akan memberikan kesimpulan di sini. Tentu semua jemaah sudah mempunyai catatan sendiri. Sekarang insya Allah kita akan buka sesi Q&A buat bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang tergabung di Amerika walaupun di Indonesia. Kalau ingin bertanya silakan tulis di room chat atau raise hand. Nanti kami akan unmute. Ustaz, ini sudah ada 2 pertanyaan insya Allah. Pertama dari Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Tadi dijelaskan kalau semakin tinggi iman seseorang, semakin banyak cobaannya. Nah, pertanyaannya Ustadz, bagaimana membedakan bahwa apa yang terjadi adalah ujian atau azab dari Allah Azza wa Jal? Jazakumullah khair. Ini ada 2 Ustadz, mau langsung dibacakan atau dijawab dulu Ustadz? Silakan bacakan. Yang kedua dari Lare Osing. Tadi Ustadz menyampaikan
Nabi diperintah Allah untuk tidak membalas orang yang menyakiti atau menghina beliau. Pertanyaannya Ustadz, apa sikap terbaik kita jika kita berhadapan orang dengan orang yang menghina Nabi? Itu sementara pertanyaannya Ustadz, tafadhol. Terima kasih kami sampaikan dua pertanyaan sangat baik sekali. Yang pertama, bagaimana cara membedakan mana ujian, mana adab? Ya dilihat bagaimana pekerjaannya. Kalau memang dia itu adalah ahli ibadah tapi tidak pernah berhenti diberi musibah, itu berarti ujian. Untuk meningkatkan derajat dia di sisi Allah. Tapi kalau memang dia itu ibadahnya bolong-bolong, sering melanggar perintah Allah, tapi justru diberi musibah oleh Allah dan diberi musibah oleh Allah, itu teguran, bisa saja adab. Nah kalau terjadi seperti saat ini, mendunia, itu mana yang mau disalahkan? Orang-orang solehnya juga kena, bukan hanya orang yang tidak soleh, karena memang janji Nabi. Janji Nabi. Idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah biiqabin min indihi. Bila mana maksiat itu sudah terjadi dan sudah tampak merata di mana-mana, maka Allah akan meratakan musibah. Akan meratakan musibah. Ummu Salamah istri Nabi bertanya, "Ama fihim nasud salihun?" Pada waktu itu ada orang baiknya apa enggak Nabi? Kata Nabi, "Bala, iya." Kemudian ditanya, "Kaifa yusna'u bihim?" Bagaimana yang terjadi kepada orang-orang baik ketika musibah itu terjadi? Maka Nabi menjelaskan, "Yusibuhum ma aswaban nas." Kalau yang jelek kena musibah, yang baik juga kena musibah. Jadi begitu. Ya kepada yang baik dimaknai ujian, kepada yang jelek dimaknai adab. Gitu ya. Sama seperti Nabi Musa dulu. Ketika bertanya kepada Allah, ini dalam kitab tasawuf, kata Allah, "Ya Allah, Engkau memberikan musibah, itu diratakan. Padahal yang punya salah itu adalah orang-orang yang tidak mengikuti perintahmu. Kenapa orang-orang yang baik juga kena musibah?" Kemudian oleh Allah Nabi Musa dibuat tidur. Dibuat tidur. Akhirnya ada semut menggigit, rombongan semut menggigit. Akhirnya dibunuh semua oleh Nabi Musa. Dibunuh semua oleh Nabi Musa. Akhirnya Allah bertanya, "Musa, kenapa bangun?" Digigit semut. Loh mana semutnya? Saya bunuh semua. Loh kok dibunuh semua? Berapa yang menggigit? Berapa yang menggigit? Apa jawaban Nabi Musa? Masa saya mau menghitung berapa yang menggigit? Sekali menggigit, satu saja saya bunuh semua. Ya sama dengan saya. Sekali ada musibah, rata. Walaupun ya, masih terjadi keajaiban-keajaiban. Satu contoh, di Jawa Barat ada peristiwa tsunami, tapi ada satu tempat yang memang pas di pinggir pantai itu selamat. Tempat apa itu? Rumah tahfidz Al-Quran. Itu memang ada keajaiban-keajaiban. Jadi itu jawaban saya. Jadi dimaknai cobaan, bila mana dia memang ahli ibadah, ya silahkan bertanya kepada kita sendiri. Karena ibadah kita ini yang tahu hanyalah kita dan Allah. Yang lain tidak tahu. Sama seperti bulan Ramadan, yang puasa yang tahu hanya kita dan Allah. Kita sendiri yang melakukan dan Allah. Sehingga Ramadan, orang buat puasa di bulan Ramadan itu adalah mendidik keikhlasan. Yang kedua, jangan pernah membalas perbuatan jelek orang. Karena Mang Nabi diperintah begitu. Ini ada pertanyaan. Apa sikap terbaik kita bila ada orang mencaci Nabi? Kita harus tegas menyatakan salah. Salah. Ini pertanyaan ini apa kasus yang kemarin-kemarin di Indonesia itu ya? Ya, saya tidak tahu juga. Kalau saya menjelaskan, ya kalau salah, salah. Kita harus merasa geram, Tapi ketika orang yang telah menyatakan yang kita anggap mencaci Nabi sudah meminta maaf, ya kita harus ikuti apa yang dilakukan Nabi. Ketika ada orang minta maaf, ya Rasulullah memberi maaf. Ada orang yang ingin membunuh Nabi, ternyata minta maaf, ya dibiarkan oleh Nabi. Ya kita harus ikuti Nabi. Ketika Nabi Muhammad diancam, ketika Nabi Muhammad dijelekkan, ketika Nabi Muhammad dilecehkan, kita harus marah. Harus marah. Menyatakan sikap. Sikap apa? Ya sikap tegas lah. Tegas apa? Mau perang? Ya jangan.
Diajak. Nah, kita harus menyatakan sikap tegas, mengecam, begitu, mengecam. Harus ada pernyataan. Dan kita di dalam hati juga harus marah. Ya karena memang Nabi kita yang kita cintai. Bisa saja itu terjadi, ya walaupun apapun lah alasannya, bisa saja ketidaktahuan, atau mungkin karena memang sengaja. Jadi harus tegas. Harus tegas. Bila mana yang bersalah sudah minta maaf, ya kita harus meniru Nabi. Siapapun orangnya, kita harus memberikan maaf. Saya kira itu mungkin yang bisa saya jawab. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, mungkin ada yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat imam. Kalau nggak ada, ini saya juga ada pertanyaan, Ustaz. Silakan. Biasanya kita memahami cobaan itu sesuatu yang tidak baik kepada kita, Ustaz, ya. Ya, nah, kadang-kadang kita itu dikasih nikmat, sehat, dikasih yang kita mau, dikasih Allah. Kadang-kadang Allah kan mengatakan bahwa cobaan itu ada berupa sesuatu yang tidak enak, tapi berupa sesuatu yang enak. Istilahnya istidroj, Ustaz, ya. Betul. Nah, ketika kita terjebak dalam istidroj ini, kita kadang-kadang kebanyakan tidak paham bahwa ini adalah cobaan, Ustaz. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mendeteksi baik itu buat kita pribadi maupun kepada saudara-saudara kita yang kita kenal baik. Dapat dulu, Ustaz. Iya. Istidroj ini semakin tidak baik kelakuannya, semakin diberi nikmat oleh Allah. Semakin tidak baik, semakin diberi nikmat oleh Allah. Kekayaan semakin melimpah. Ini repotnya. Ini istidroj. Istidroj apa nikmat ini? Ini istidroj apa nikmat? Maka langkah yang menurut saya yang agak moderat, yang paling moderat, ketika kita mendapatkan nikmat, tidak usah ditanyakan, ini istidroj apa nikmat? Artinya apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita secepatnya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atau apa saja. Kalau nikmat itu datangnya serta-merta kita sujud syukur. Tiba-tiba kita sujud syukur. Terus kemudian menyisihkan apa yang kita punya untuk berbagi kepada orang lain. Wa mimma razaqnakum yunfiqun. Tapi ini warning bagi kita. Tapi kadang kita lalai. Sehingga banyak orang itu sukses menghadapi musibah yang tidak enak, lulus, tapi kita tidak sukses ketika menghadapi musibah yang enak. Diberi jabatan, semakin lalim dia, lalai, dolim. Diberi nikmat, malah justru sombong, pamer dia. Jadi, padahal ini musibah. Kalimat tadi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, sejauh mana kita menyikapi? Ketika kita mendapatkan musibah yang enak, bersyukur pada Allah. Ketika mendapatkan musibah yang tidak enak, kita harus sabar. Jadi begitu. Jadi benar, kata Mas Holis tadi, bahwa kita memang ini harus pandai-pandai muhasabah, introspeksi diri. Ini istidroj, apa memang nikmat? Atau justru memang oleh Allah, sudahlah, makan ini, makan kamu, makan. Silakan kamu makan. Tapi ingat, suatu saat kamu akan saya siksa. Khawatir begitu. Jadi khawatir begitu. Jadi akibatnya tidak bagus. Jadi ya kembalikanlah kepada Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah, kembalikan kepada Allah dengan cara kita berbagi dengan hamba-hamba Allah yang lain. Walaupun kita tidak sedermawan Rasulullah, walaupun tidak sedermawan Sayyidina Abu Bakar yang ketika memberikan hartanya fisabilillah itu diberikan semua, walaupun tidak itu. Ya yang penting ikuti sajalah dalam Al-Quran mimma, sebagian saja. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya kira itu. Ya, Masya Allah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, kalau ini saya kasih last call buat yang ingin bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup acara kita hari ini. Kita tunggu sekitar, Larry Losing akan menanyakan, kami persilakan untuk langsung, karena beliau ingin bicara. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Taib. Begini,
Jelaskan. Secara umum kita beramal, kita beribadah, kita berbuat baik, itu tujuannya kita ingin kembali kelak ke surga. Benar. Di dalam dunia tasawuf saya pernah baca, ini bagi orang tasawuf surga itu tidak penting. Benar. Sementara secara umum manusia itu mengharap akan surga. Mohon dicerahkan maksudnya gimana, Ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, syukran jazil. Baik. Begini, Allah ini ketika berfirman dalam Al-Quran, itu pasti objeknya adalah orang secara umum. Kalau orang secara umum, yang jelas kita tahu bahwa aturan itu tidak akan pernah diikuti kecuali ada dua. Satu, bila ada reward. Yang kedua, ada punishment. Kalau kita tahu bahwa aturan Allah tidak akan pernah diikuti, kalau itu tanpa ada surga dan tidak diberi sanksi neraka. Ini secara umum. Jadi memang orang berbuat baik, kenapa kok iming-imingnya surga? Kenapa iming-imingnya surga? Karena memang secara umum memang tujuannya ke situ. Tapi bagi orang yang sudah masuk, maaf ya, orang-orang yang sangat dekat hatinya kepada Allah, itu beda. Salah satu contoh adalah As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang ratib Haddad. Beliau buta tapi banyak karangan kitabnya di Tarim Hadramaut. Itu menjelaskan, ya Allah, nikmat yang ada di sorga itu berikan kepada hamba-hambamu yang lain. Tapi aku satu saja, berikan kepada saya. Izinkan saya melihatmu ya Allah, dan izinkan saya melihat nabimu ya Allah. Sudah. Hanya itu saja. Kalau kita kan tidak, ya saya lah, bukan jenengan, saya lah. Saya ini masih banyak mikir, ingin bidadari. Katanya bidadari itu, walau tafalat fil bahri wal bahru malihun, la asbaha ma'ul bahri ghadaqa, andaikan dia itu meludah ke air laut, katanya, yang rasanya asin akhirnya menjadi tawar dari saking cantiknya. Itu masih tergiur ke situ. Jadi, kalau orang yang dekat pada Allah, semata-mata ibtigha amardatillah, adalah semata-mata berkeinginan mendapatkan ridha Allah. Sehingga ikhlas itu dalam dunia tasawuf, ini agak panjang sedikit. Ikhlas itu dalam dunia tasawuf itu dibagi tiga. Ikhlas tingkat pertama itu tidak ingin surga, tidak takut neraka, jadi beribadah semata-mata ingin berharap ridha Allah. Yang kedua, beribadah ingin surga dan ingin jauh dari neraka. Ya karena memang informasinya begitu. Faman susiha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Allah dalam Al-Qur'an, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, dia adalah orang yang beruntung. Itu adalah keberuntungan yang paling hebat. Yang ketiga, dia beribadah tapi masih ada kepentingan duniawi. Salat duha ingin lancar rezeki, baca sholawat ingin lancar rezeki, baca istighfar juga ingin lancar rezeki. Lah, kok bisa ada begitu? Karena memang Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Qur'an. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, silakan kamu beristighfar kepada Allah. Allah itu Maha Mengampun. Hujan akan deras turun. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Kamu nanti akan banyak hartanya, banyak anaknya. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nanti kamu kalau bercocok tanam nanti akan sukses. Perairan itu, air irigasinya itu akan lancar. Informasinya begitu. Jadi semua itu kemudian disimpulkan. Nah, kalau bisa kita ya paling tidak masuk ke tingkat yang kedua. Tapi kalau paling bisa, kita harus punya upaya, punya komitmen untuk masuk kepada tingkat yang pertama. Ibtigha amardatillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Jazakallah khair. Kita ada di penghujung acara nih, Ustaz. Insya Allah kita akan tutup segera dengan doa. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, Bapak-Bapak, Ibu semua, dan kita tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah mendatangi taman-taman surga seperti yang kita usahakan hari ini, walaupun jauh, tapi insya Allah kita mempunyai manfaat. Insya Allah, Ustaz, kami mohon doa dari Antum sebagai penutup. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم Amin. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اللهم إنا نستودعك ونستحفظك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا أموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في حفظك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من مجيبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jazakallahu khair. Kami ingin mengucapkan takdim kepada Ustaz Musli Adnan dan jemaah yang ada di pondok pesantren di sana. Mewakili nama pengurus imam, kami mengucapkan jazakumullahu khair. Mudah-mudahan Ustaz tetap sehat iman, sehat fisik, tetap istiqomah, dan kita mencapai Ramadan terbaik di tahun ini insyaallah. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam kesempatan Ustaz. Kami dari Panitia Ramadan mohon maaf sebesar-besarnya kepada jemaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.